Haleluya, haleluya. Saya menyapa saudara dari tempat ini, Gedung Sitri The Bukit. Selamat pagi. Dimanapun kalian menyaksikan video ini dan kapanpun, kalian luar biasa. Tidak terasa, kita sudah berada di minggu kedua bulan April 2021. Perjalanan yang sangat luar biasa. Saya percaya kita bisa lalui semua ini atas berkat Tuhan. Saya mengajak saudara untuk selalu mensyukuri kasih setia Tuhan bahwasannya selama-lamanya. Amin. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema What to do today matters. Apa yang kita lakukan hari ini sangatlah penting. Dan kita akan belajar dari seorang Abraham. Tahukah saudara bahwa apa yang kita lakukan hari ini memiliki yang berharga banget untuk masa depan kita nanti. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita menggunakan kekuatan kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan di setiap kita, akan membawa kita ke tempat di mana kita berada di suatu hari nanti. Tempat Anda berdiri hari ini menyaksikan video ini, hasil dari yang Anda lakukan di masa yang lalu. Pilihan-pilihan di masa yang lalu yang membawa kita berada di mana kita berdiri hari ini. Setiap hari kita diperhadapkan suatu yang penting untuk kita lakukan. Dari bangun tidur ada list untuk kita kerjakan. Apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu dan apa yang kita kerjakan hari itu tergantung saudara. Dengan pekerjaan apa yang kita lakukan, dengan siapa kita akan menikah, lulus SMA, kita harus memilih jurusan apa dan kerja di mana, tergantung saudara. Pernah nggak saudara bermimpi akan menjadi seperti yang sekarang ini? Coba ingat kembali 5 tahun yang lalu. Pernah kebayang nggak akan seperti yang sekarang ini juga? Sedikit testimoni, kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya ngambil suatu keputusan yang sangat penting dalam diri saya. Yang menurut saya, ini belum pernah saya lakukan. Tapi waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saya menikah. Saya berada di Bali ini, bahkan bisa saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, adalah keputusan-keputusan yang sangat berharga bagi saya. Saya tidak pernah menyangka akan memiliki Zoya yang cantik. Saya tidak pernah memiliki istri yang sangat cantik. Semua keputusan yang kulakukan dan tentu atas tuntunan Tuhan. Dan hari ini, saya menuai, saya menerima, saya berada berdiri di tempat ini atas apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi, apa yang kita lakukan hari ini sangat penting. Bijaksanalah dalam menentukan sesuatu, karena engkau akan menuai. Ada konsekuensi yang menyertai setiap apa yang kita lakukan. Jadi, perlu berhati-hati. Dan inilah yang akan kita pelajari. Ada orang berkata bahwa jalan hidup yang salah adalah bagian dari rencana Allah. Saya mau katakan begini. Bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam setiap kita. Tetapi yang kita lakukan hari inilah yang menentukan apakah kita sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan bagi kita masing-masing. Kalau engkau sampai di dalam hidup yang salah atau buruk, itu adalah merupakan yang kita lakukan di masa yang lalu. Bukan rencana Tuhan. Ada beberapa orang yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan di luar dari kendalinya. Itu perbuatan orang terhadap dia, saya katakan juga bukan kehendak Tuhan. Salah sekali
ketika orang menyalahkan Tuhan dikit-dikit, udah rencana Tuhan mungkin begini. Sudah nasib. Kadang-kadang begitu yang sedang terjadi. Ketika ada sesuatu terjadi dalam hidupnya, entah itu perbuatan orang, entah itu perbuatan sendiri, keputusan yang diambil, atau perbuatan orang lain terhadap dia, saya tidak percaya bahwa apa yang buruk datang dari Tuhan. Kalau engkau hari ini berada di tempat yang salah, saya pastikan itu bukan rencana Tuhan engkau berada di tempat itu. Tetapi Tuhan mengizinkanmu supaya engkau belajar dari kesalahan yang engkau lakukan. Tentu ada banyak orang mengalami persoalan hidup, baik di dalam ekonomi, keluarga, anak-anak, bahkan pekerjaan lain. Dan bertanyakan, berpikir di mana Tuhan? Dan kenapa Tuhan izinkan semua terjadi? Tapi saya bisa pastikan, apapun masalah yang engkau hadapi hari ini, baik dan buruk, Tuhan sanggup memulihkanmu. Amin, saudara. Dan Tuhan sanggup mempergunakan masa lalu kita yang buruk, penderitaan yang kita alami, untuk menjadi sesuatu kekuatan bagi hidup saya dan saudara. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya tidak salah keputusan atau pilihan? Mari kita belajar dari seorang ketaatan Abraham. Dia melakukan sesuatu yang powerful banget untuk berdampak kepada masa depan anak-anaknya. Bahkan sampai keturunannya. Hingga sampai saat hari ini, dia disebut Bapa orang yang beriman. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang sangat besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin. Wow, suatu keputusan yang sangat membingungkan secara daging. Pada waktu itu, Tuhan menyuruh Abram keluar dari tanah kelahirannya. Dan pada waktu itu Abram tidak tahu ke negeri mana yang akan dia tuju. Namun Abram taat dan nurut akan perintah Tuhan. Walaupun Abram tidak tahu ke negeri mana yang akan dia tuju, namun dia percaya bahwa Tuhan akan menuntun hidupnya dan akan memberikan perjanjian itu, sekalipun belum pernah dilihat oleh matanya. Dan dia dengan setia dia menunggu janji itu. Sehingga Abraham pun menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan sampai hari ini dia disebut Bapa orang yang beriman. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan rindu supaya kita taat akan perintah Tuhan. Taat. Seringkali Tuhan memberikan perintah, baik melalui pemimpin rohani, pemimpin dalam pekerjaan, baik dalam keputusan-keputusan yang kita lakukan. Seringkali Tuhan diperhadapkan. Dan ini suatu langkah yang benar harus kita lakukan. Jangan sampai salah. Dia nurut akan perintah Tuhan. Dia mendekat kepada Tuhan. Kalau sudah kita tahu ini adalah perintah yang terbaik, tenangkan hatimu, dengarkan firman Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Saya percaya, semua yang diperhadapkan, semua keputusan yang harus kita ambil keputusan, tidak ada berat jika kita melibatkan Tuhan dan kita dengar-dengaran akan Tuhan.
dan kita bisa dapat melakukannya. Lalu bagaimana supaya kita bisa taat? Hanya karena taat kita tidak salah melakukan apapun. Saya percaya karena kita dituntun. Ada 3 poin saya rangkum untuk kita hari ini. Yang pertama, belajar dengar-dengaran. Dulu waktu kuliah, saya sering mendengarkan statement, lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Termaksud saya mempersiapkan khotbah ini, saya harus dengar-dengaran kepada pemimpin saya. Saya minta masukan dan kritik, saran, bukan kritik. Saya minta masukan dari beliau, pemimpin saya, dan saya harus ngikutin. Saya harus dengarkan. Ada banyak mungkin materi yang saya persiapkan, tapi tidak bisa hanya karena maunya saya. Saya harus bisa terima masukan dari pemimpin saya. Termasuk buat anak-anak muda, sering saya sampaikan, ketika kau membangun suatu hubungan atau melakukan keputusan, coba minta tuntunan dari seorang pemimpin. Pasti engkau akan dapat berkat di sana. Minta pencerahan. Supaya dia nggak salah. Ada banyak anak-anak muda, generasi-generasi main seenaknya aja. Tidak mau dituntun hubungannya. Sehingga rusak. Dan itu tidak asing lagi bagi kita. Dan hari ini, mari belajar dengar-dengaran Bapak Ibu. Yang kedua, rendahkan diri, cari Tuhan sungguh-sungguh. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Umat Tuhan harus belajar merendahkan diri dan berdoa. Orang-orang percaya, orang menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan berada diperhadapkan suatu keputusan yang banyak dan membingungkan. Kita harus merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Karena hanya Yesuslah yang sanggup memberi hikmat, memberi pimpinan dan menuntun engkau. Jangan sampai salah. Fatal Bapak Ibu. Dan ini yang dilakukan oleh Abraham. Belajar taat. Memberikan dirinya kepada Tuhan. Yang ketiga. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Untuk kita menerima berkat, untuk kita bisa dipromosikan Tuhan, setia dalam perkara kecil. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, ketika Bapak Ibu mungkin seorang manajer, seorang pemimpin, saya percaya beliau dan Bapak Ibu memulai dari hal kecil. Dan engkau yang sedang mencapai hal itu, mari belajar dalam hal yang kecil. Firman Tuhan jelas katakan bahwa setia dalam perkara-perkara kecil, perkara besar akan Tuhan pertambah-tambahkan. Akan mengikuti berkat-berkatnya Tuhan. Sekecil apapun pelayananmu, sekecil apapun yang harus kau lakukan, lakukanlah. Karena itu akan menjadi hal yang besar buat masa depan saya dan saudara. Seringkali keputusan dan pilihan yang salah yang kita lakukan akibat pemberontakan kepada pemimpin. Dan ini tidak boleh terjadi buat anak-anak Tuhan. Bagi engkau yang anak-anak muda, berikan dirimu dipimpin. Taat kepada pemimpin, taat kepada otoritas. Berkatnya di sana akan mengalir. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang haus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan bergembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tuhan mengendaki setiap kita, anak-anak Tuhan, memiliki penundukan diri yang mau diajar dan dibimbing oleh Tuhan. Tuhan kita pemurah. Kalau engkau banyak bikin kesalahan di masa yang lalu,
jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu apapun yang kau alami hari ini. Asalkan engkau belajar dengar-dengaran dan memulai merendahkan diri, minta hikmat tuntunan Tuhan, dan memulainya dari hal yang kecil. Saya percaya hal-hal yang besar di masa yang akan datang sedang menunggu seketika engkau belajar mengandalkan dan taat kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan untuk dipimpin dan mau diarahkan oleh Tuhan. Gak enak, tapi percayalah, itu untuk kebaikan saya dan saudara. Karena apa yang kau lakukan hari ini, sekalipun itu kecil, itu sangat besar untuk masa depan. Amin, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah engkau mengalami pengalaman yang buruk di masa yang lalu? Bagaimana engkau menyikapinya supaya itu tidak terjadi di masa depan? Mengapa Tuhan mengizinkan kita belajar untuk menundukkan diri kepada otoritas terutama? Apa saja keuntungan yang bisa kita terima dan bisa kita lakukan? Ini sebagai refleksi diri bagi kita. Apakah kita sudah menundukkan diri? Apakah kita punya pengalaman? Ini harus kita doakan. Mari saya ajak saudara untuk berdoa supaya engkau tidak salah melangkah, tidak ambil salah keputusan. Karena sesuatu yang besar sedang menunggumu di masa yang datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kami belajar untuk taat kepada Tuhan. Ketika kami taat dan kami menundukkan diri kepada otoritas, kepada pemimpin kami, baik kepada Tuhan dan kepada pemimpin rohani, pemimpin perusahaan, pemimpin kakak-kakak rohani kami. Kami ingin mau Tuhan dituntun dan dibimbing. Supaya kami Tuhan tidak salah melangkah. Tidak salah Tuhan ambil keputusan, tidak ambil salah Tuhan pilihan. Itu sebabnya Tuhan berikan kami untuk belajar dengar-dengaran. Untuk Tuhan belajar untuk menyerahkan diri kepadamu. Bahkan memulai dari hal yang kecil. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kami hikmat-Mu. Kau berikan kami Tuhan kesanggupan untuk melakukan hal ini. Sesuatu yang penting hari ini kami lakukan. Sesuatu terobosan yang baru kami lakukan. Sesuatu hal yang baru terjadi dalam hidup kami yang dari Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Saya dorong Tuhan seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan mereka belajar tunduk dan taat kepada pemimpin, kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami Tuhan, kami bisa melakukan dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.